Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini pertemuan 3 kita akan mempelajari tentang dasar-dasar PHP, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu HTML. Nah ini adalah struktur PHP, di mana dimulai dengan kurung siku dan tanda tanya, lalu PHP, lalu ini adalah isinya, ini, dan harus diakhiri dengan titik koma. Jika di dalam PHP harus diakhiri dengan titik koma. Jika tidak ada, pasti akan terjadi error. Nah, ini dia penjelasannya. Tidak seperti halaman HTML biasa, kode PHP tidak akan diberikan oleh server secara langsung ketika ada permintaan dari klien, namun melalui pemprosesor dari server. Makanya PHP disebut script server side. Sehingga bila kita ingin mengakses file dengan extension .php harus menyebutkan dahulu folder dalam lokal servernya. Nah, ini adalah alasan kenapa kemarin saya menyuruh untuk menginstal dan mengunduh ini SAM sebagai web server. Karena berbeda dengan HTML yang kemarin kita tidak menggunakan SAM, namun di PHP harus wajib menggunakan SAM jika ingin berjalan. Nah, ini adalah contoh dasar ya dari penulisan script PHP. Di sini ada seperti yang tadi, kurung siku tanda tanya PHP, dibuka oleh kurung siku tanda tanya PHP, lalu echo. Ini adalah mencetak atau memanggil, atau bisa disebut print juga. Nah, ini isinya adalah titik 2 tanda tanya, ini adalah script PHP pertama saya. Lalu ada kurung siku, BR, dan tutup kurung siku. Lalu ada ditutup dengan tanda kutip titik 2 lagi, dan ini titik koma seperti yang di awal harus menggunakan titik koma. Nah, ini sama di echo lagi, saya sedang belajar PHP, lalu nanti hasilnya seperti ini, oke? Nah, di sini kita coba terlebih dahulu dengan membuka Visual Studio. Nah, ini contoh berikutnya. Di sini kita membuat contoh yang pertama, yaitu contoh 4. Setelah kalian sudah membuka Visual Studio-nya, lalu jangan lupa untuk men-save terlebih dahulu. Save di folder yang sudah dibuat kemarin. Nah, di sini saya di SAM, lalu di htdoc, lalu di wp1 dengan nama contoh 4.php. Nah, ini formatnya PHP ya, jadi diberi extension PHP. Lalu kita save. Nah, di sini sudah extensionnya sudah PHP, filenya sudah, formatnya sudah PHP. Nah, lalu kita buat script yang tadi. Oke. Kurung siku, buka tanda tanya PHP. Lalu kita tutup langsung biar tidak kelupaan. Kita enter. Nah, di sini baru kita tulis isinya. Yaitu ada echo. Ini adalah script PHP pertama saya. Oke, lalu kita beri BR agar enter ke bawah. Dan jangan lupa titik koma, lalu kita enter, lalu yang kedua sama. Saya sedang belajar PHP. Sama kita titik koma juga. Oke. Nah, ini kita save. Lalu kita membuka SAM. Jika ingin melihat hasilnya, kita buka SAM. Nah, ini dia SAM, yaitu web servernya. Di sini kita start yang Apache dan MySQL ya.
Nah, ini kita start. Lalu untuk membukanya, jika sebelumnya di HTML kita hanya mengklik 2 kali filenya, di sini berbeda. Kita buka browser. Lalu kita ke localhost. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tapi jika teman-teman nanti tampilannya adalah dashboard, silakan hapus terlebih dahulu. Di sini nanti ada namanya index.php atau index.html. Nah, itu silakan dihapus atau dipindahkan. Kalau di sini saya dipindahkan ke file index. Nah, ini index.php sebelumnya sudah saya pindahkan. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini jika sudah dihapus atau dipindahkan. Sini kita tinggal pilih folder yang ingin kita buka, yaitu WP1. Nah, WP1 ini isinya ada yang sudah kita buat dan kita akan membuka yang contoh 4.php. Nah, tinggal klik sini. Nah, ini adalah hasil seperti yang di modul. Nah, yang ini ya. Sama. Ada juga cara lain untuk membukanya, yaitu teman-teman bisa langsung mengetik di sini URL-nya localhost/wp1/ nama file yang ingin dibuka. Oke, seperti itu ya. Nah, pada kali ini kita akan mengenal variabel pada HTML. Nah, variabel di HTML itu ditandai dengan tanda $. Di sini juga tidak bisa menggunakan spasi, artinya hanya menggunakan angka, huruf, dan jika ada yang terpisah kita gunakan underscore atau garis bawah. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan variabel. Nah, di sini ada $nama, lalu ada $nomor underscore telepon. Tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita gunakan underscore. Lalu di sini ada underscore pekerjaan. Nah, ini adalah contoh yang selanjutnya, yaitu contoh 5.php. Di sini menggabungkan HTML dan PHP ya. Jadi format awalnya itu HTML, nah isinya itu ada PHP. Nah, sama seperti sebelumnya juga kita menggunakan title di sini karena yang contoh 4 tidak menggunakan title, maka hasilnya di sini tidak ada titelnya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan title. Titelnya adalah contoh script PHP. Lalu di sini adalah variabel yang tadi dijelaskan di awal. Nah, ini adalah variabelnya adalah $name sama dengan name-nya, lalu $nama dan namanya, lalu kelas dan kelasnya. Nah, ini cara menggunakannya adalah kita tinggal memanggil dengan echo name saya sama dengan $name. Nanti yang muncul adalah name yang di atas. Nah, yang sama dengan ini yang muncul di sini nama saya nanti name saya nanti hasilnya akan langsung ke yang name ini. Oke. Lalu ditutup dengan body dan HTML. Nah, sini sudah saya siapkan terlebih dahulu seperti biasa untuk mempersingkat video kita. Contoh 5. Nah, ini adalah contoh 5 di mana ada variabel name. Lalu di sini di echo, dipanggil, dicetak. Name saya adalah dia memanggil variabel name. Variabel name di sini adalah ini. Isinya adalah sama dengan name ini. Nah, jadi yang terpanggil nanti hasilnya adalah name tersebut. Nah, ini kita kayak tadi kita buka contoh 5 PHP. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi dia otomatis name saya memanggil yang ini, isi dari variabel name ini. Oke, gitu ya. Contoh 5 selesai. Nah, ini sama hasilnya. Nah, lalu di PHP juga kita mengenal dengan namanya tipe data. Nah, berbeda dengan bahasa pemrograman lain,
variabel di PHP lebih fleksibel, jadi kita tidak perlu mendefinisikan jenisnya. Karena kalau di pemrograman lain ada yang harus mendefinisikan variabel tersebut termasuk tipe data apa. Nah, jadi harus ada int-nya terlebih dahulu atau ada double-nya terlebih dahulu. Nah, gitu. Nah, ini adalah tipe-tipenya. Ada 6 tipe dasar. Yaitu ada integer, ada double, ada string, boolean, object, dan array. Nah, ini adalah penjelasannya. Integer adalah angka yang bukan pecahan, dan double adalah yang menunjukkan bahwa nilai itu adalah pecahan. Lalu ada ini string adalah kumpulan karakter, ini juga termasuk ya. Nah, ini salah satu nilai itu atau file sebuah instance dari kelas, lalu ada larik. Oke, nah ini contoh dari contoh 6. Nah, di PHP juga mengenal yang namanya input, lalu proses, lalu output, atau biasa disingkat dengan IPO. Nah, di sini sama ya formatnya, lalu isinya itu adalah jumlah sama dengan 5. Nah, ini adalah inputan. Jumlah, dolar jumlah sama dengan nama, lalu dolar harga sama dengan 20.000. Nah, itu adalah inputan. Lalu prosesnya adalah yang ini. Total sama dengan harga dikali dengan jumlah. Nah, outputnya yang mana? Outputnya adalah total bayar nanti. Oke. Nah, kita buat terlebih dahulu. Di sini juga saya sudah membuatnya. Nah, ini sudah membuatnya agar video kita bisa lebih singkat. Silakan kalian prosesnya sama, buka Visual Studio-nya. Lalu di Control Save terlebih dahulu, baru diketikkan agar formatnya ketahuan bahwa format filenya yaitu PHP. Nah, sama seperti yang di modul, ini adalah inputan dan ini adalah proses, lalu total bayar ini adalah outputnya. Oke, bisa kita buka. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah jumlah beli. Karena kita beli ada 5. Lalu ada harganya ada 20.000 dan totalnya adalah 100.000. Benar ya. Nah, ini adalah yang namanya input, lalu proses, dan output, IPO. Oke. Nah, selain variabel, kita juga akan mengenal yang namanya konstanta. Sebuah program umumnya juga memungkinkan adanya konstanta. Konstanta fungsinya sama seperti variabel, namun nilainya statis atau tidak bisa berubah. Nah, cara mendefinisikannya adalah ini, define, buka kurung, lalu nama konstantanya dan nilai konstantanya. Nanti contohnya akan dilihat di selanjutnya. Nah, di sini juga kita mengenal yang namanya komentar. Nah, program merupakan kegiatan menuliskan bahasa yang dipahami oleh mesin. Nah, jika bahasa yang digunakan adalah bahasa tingkat tinggi, namun 10 masih tidak bisa semudah dipahami oleh bahasa biasa. Nah, ini singkatnya adalah catatan yang kita buat di script. Cara penggunaannya yaitu adalah ini, slash, double slash, lalu ada hashtag, lalu ada slash bintang. Nah, ini adalah untuk yang satu baris, tapi ini untuk yang barisnya banyak. Nah, ini adalah contohnya, contoh 7 ya. Ini adalah sama, formatnya sama, head, ada title, ada body-nya. Nah, ini adalah contoh komentar, di mana ini tidak akan terbaca oleh sistem atau mesin yang akan ditampilkan di webnya nanti. Tidak akan muncul, jadi ini hanya ada di script-nya. Jadi untuk mempermudah kita memberikan catatan atau komentar jika kita tidak mengetahui fungsinya. Jadi seperti ini adalah fungsi untuk konstanta judul. Nah, ini kan diberikan komentar atau catatan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah konstanta yang tadi. Jadi ada judul, ini adalah judul nama konstantanya, judul,
dan ini adalah nilai konstantanya. Lalu ini komentar lagi. Nah, ini sama konstanta dari P-nya adalah sama dengan 3,14. Nah, lalu ini echo judul. Nah, echo judul ini berarti dia memanggil yang judul dan isinya adalah hitung luas lingkaran. Nanti akan muncul hitung luas lingkaran di outputnya atau nanti di webnya, web browsernya kita lihat. Nah, di sini juga menggunakan variabel R sama dengan 10, yaitu dipanggil echo atau dicetak echo jari-jari sama dengan $R ini. $R sama dengan 10, jadi jari-jari sama dengan 10. Nanti akan muncul juga jari-jari sama dengan 10. Lalu ada luas. Luas di sini memanggil P. P dikalikan dengan $R dan dikalikan dengan $R lagi. Nah, jadi di mana ini P adalah 3.14, lalu dikalikan R-nya adalah 10 dan R adalah 10. Ini prosesnya dan akan mencetak luas lingkaran sama dengan luas. Nah, hasil dari ini adalah luas. Jadi nanti yang muncul adalah hasil dari ini, luasnya. Oke, langsung kita coba. Di contoh 7, nah ini adalah scriptnya. Silahkan teman-teman tulis. Sama, di save, lalu dibuka di browser. Nah, cara bukanya juga sama seperti yang sebelumnya. Ini contoh 7.php. Oke. Nah, ini dia hasil dari contoh 7. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dia di sini memanggil echo, memanggil atau mencetak judul. Nah, judul itu adalah konstanta dan isinya adalah hitung luas lingkaran. Lalu di sini juga ada jari-jari, yang ini menggunakan variabel biasa dan dia echo gr jari-jari. Di sini adalah R, di mana R adalah sama dengan 10. Nah, jari-jari sama dengan 10. Nah, lalu ini adalah hasilnya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini sama ya hasilnya. Nah, ini adalah perbedaan HTML dengan PHP. Nah, sebelumnya sudah belajar HTML dan sekarang sudah belajar PHP, dasar PHP. Nah, ini yang seperti dijelaskan tadi bahwa kita dapat membuka secara langsung HTML, hanya double klik lalu akan terbuka. Nah, sedangkan PHP harus permintaan dari klien melalui server dan permintaan dari browsernya, di mana kita menggunakan SEM ya sebagai web browser. Nah, ini dari contoh di atas bisa menebak nama HTML tanpa melihat extension dari nama filenya. Di sini dilihat dari pemanggilannya. Nah, ini adalah dari HTML. Bisa dilihat ini langsung dari foldernya. Nah, sedangkan di sini kita harus memanggil localhost. Localhost ini adalah web servernya. Nah, itu perbedaan dasar dari HTML dengan PHP. Oke, sampai sini sudah saya harap sudah paham dasar-dasar PHP. Nah, selanjutnya yaitu seperti biasa tugas. Tugas 2 yaitu membuat script sehingga muncul tulisan di gambar berikut. Nah, ini nama saya, alamat, tempat tanggal lahir, telepon, atau biasanya biodata ya. Nah, ini diisi dengan nama kalian, alamat kalian masing-masing, tempat tanggal lahir kalian masing-masing, lalu nomor telepon kalian masing-masing. Jangan lupa untuk mengerjakan contoh-contohnya yang tadi sudah kita kerjakan. Nah, jadi silakan membuat contohnya, screenshot scriptnya, lalu screenshot hasilnya dari contoh 4, 5, 6, 7, lalu yang tugas 2 juga. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.